Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita mulai ya acara rutin hari ini. Sebelum kita mulai, marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama MC ingin menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. 1, yaitu pembukaan. 2, menyanyikan Mars PKK. 3, sambutan, dan 4, yaitu penyampaian materi. Untuk acara yang pertama, yaitu kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri. Iya, saya juga. Gede banget. Dorong ke atas ini. Belum. Marilah rakyat Indonesia, keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sanam, rumah sehat sentosa.
Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur, pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Hadirin mohon duduk kembali. Nah, untuk acara selanjutnya itu pembacaan. Sebelumnya saya absen dulu ya Bu. Untuk ya Bu, ya. Ya, Bu. Ya udah. Oke. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan saya sendiri. Sebelumnya saya mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandu dengan tuntunan agama Islam. Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita sejak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhaan kegiatan hari ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Jalal wal Ikram. Siang ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan kami, bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah keusuhan dan keikhlasan dalam doa-doa kami. Ya Adilul ya Barul Karim. Pengawasmu kami di siang ini dalam acara sosialisasi. Bukakanlah hati kami dan berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, Engkau adalah Robi kami, tak ada Tuhan salam kamu. Engkau yang menciptakan kami, dan kami akan hanyalah hamba-Mu. Kami adalah ikatan perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikanlah kegiatan siang ini sebagai untuk nyata ibadah kami kepadamu dan kepada kita semuanya. Berlindung padamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan hari ini. Kami akui semua nikmat-Mu kepada kami. Begitupun kami akan di dosa-dosa kami, maka sedikitpun kami karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan oleh Ketua PKK Kelurahan Warakas, Ibu Happy Nilasari. Waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu-Ibu PKK RW dari 01 sampai dengan 14 yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Tanpa saya yang bisa hadir pada hari ini beserta para anggotanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan siang hari ini bisa kita laksanakan walaupun dari tadi pagi sudah hujan deras ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu membawa barokah untuk kita semua. Pada siang ini sengaja saya dalam berkegiatan. Harapannya dengan ada pelatihan hari ini kita semua bisa memahami fungsi-fungsi atau apa sih yang ada di dalam Zoom meeting ini, tombol-tombol apa sih tombol-tombol ini. Jadi kita pada saat nanti pelaksanaan kembali melalui Zoom meeting ini kita bisa memahami ya. Jadi kita desain ya, oke. Jadi harapannya bahwa dengan adanya pelatihan ini kita semua bisa lebih memahami dengan media Zoom ini, dan nanti bisa sekarang ya Bu. Oke ya, tanpa berpanjang kalam, silakan ibu-ibu saksikan dan ikuti pelatihan ini dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Apabila mungkin nanti ada pertanyaan, bisa langsung raise hand ya. Bisa langsung bertanya, mumpung di sini ada pakar-pakarnya. Silakan dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua PKK Kulon Warakas. Semoga arahannya dapat kita simak Ibu dengan baik, apalagi materi pada siang hari ini bagus banget ya Bu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdul Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek suara saya masuk Bu, resen Bu. Masuk Bu, suaranya masuk ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini yang berkaitan dengan Zoom dan juga Google Meet. Apakah internet koneksinya stabil atau tidak, Bu? Ada suaranya gimana? Cek Ibu, suara kedengar sampai sana, Bu?
Suaranya kedengeran. Kan kita teman lu tadi. Halo, cek. Suaranya kedengeran. Hujan. Kedengeran, dikit. Cek. Bu Jara, kedengeran suara saya, Bu? Bu Lurah, kedengeran? Kedengeran ya? Bu Ciu, kedengeran suara sampai sana? Kedengeran, oke, baik. Ibu-ibu sekalian, untuk ini biasanya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di antaranya adalah beberapa device adalah atau perangkatnya. Biasanya tadi perangkat yang digunakan adalah kita berbentuk HP maupun laptop. Nah, device-nya atau pengguna saya dengan tempat yang bersamaan. Contoh kalau misalnya untuk penggunaan laptop lebih cocok untuk admin. Namun untuk yang mendengarkan lebih cocok biasanya menggunakan HP. Untuk Pak, suaranya putus-putus. Gak jelas, suara gak jelas. Suara ndret-ndretan. Baik teman-teman. Baik teman-teman sekalian, karena narasumber kita Mas Dayat terkendala dengan jaringan internet, sambil Mas Dayat memperbaiki jaringannya, oke, nanti diambil alih oleh Pak Lurah kita yang hari ini hadir secara spesial untuk berbagi ilmu, sharing kepada teman-teman semua supaya kader-kader Warakas lebih menjadi yang terdepan dalam penggunaan sosial media. Oke, kepada narasumber kita Bapak Lurah Warakas, Pak Magrus Nugroho, kami persilahkan. Cek 1, 2, 3. Terima kasih Bu Jahra dan ibu-ibu semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kelurahan Warakas beserta seluruh jajaran, para ketua kelompok PKK RW, serta jajaran para seluruh kader, baik itu kader Dasawisma, kader PKK, kader Jumantik, kader Posyandu, kader apalagi ya, dan seluruh kader yang ada pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun mungkin dalam secara online. Mungkin semoga tidak mengurangi semangat kita bersama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, ya, baik itu kegiatan khusus PKK maupun kegiatan lain, pembinaan lain, baik itu di Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Ibu-ibu semua yang saya hormati, bapaknya kayaknya belum ada kan ya bapak-bapak ya? Semua ibu-ibu kan ya? Ya, karena Mas Dayat juga belum bapak, masih bujang soalnya Bu. Di timur mah banyak. Jadi bapaknya cuma saya sendiri nih. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin karena ya, jadi spesial nih buat ibu-ibu semua ya. Sebenarnya harusnya Mas Dayat yang akan menjelaskan nantinya beberapa kegiatan atau beberapa langkah-langkah tutorial mengenai penggunaan Zoom dan lain sebagainya. Namun karena koneksi yang bermasalah ya, mungkin nanti ini hari ini sedikit saya ambil alih. Jarang-jarang Pak Lurahnya memberikan tutorial ya untuk ibu-ibu semua. Ya kebetulan ya, memang secara background saya memang bukan dari background IT ya, namun secara hobi memang saya juga senang ya dengan masalah teknologi. Nanti akan saya sharing, saya akan bagi ilmu untuk ibu-ibu semua ya. Yang pertama mungkin cara penggunaan Zoom meeting ya. Nanti akan saya kasih contoh ya dari awal sampai insya Allah sampai akhir penggunaan Zoom meeting. Mungkin yang pertama langsung saja kepada ibu-ibu semua. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu-ibu semua pasti di layar ibu-ibu ya. Kalau yang pakai apa namanya? Pakai HP mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau yang menggunakan komputer mungkin akan terlihat lebih jelas. Bentar ya. Oke. Ya. Oke, Ibu berarti di sini mungkin Ibu bisa melihat ya bahwa aplikasi yang ibu-ibu gunakan ini adalah bernama Zoom Meeting. Zoom ya, gambarnya seperti ini. Ya, kalau kita buka, nah sebenarnya sih ada kita bisa login atau bisa masuk ataupun tidak. You have another device. Now active. Oke, jadi ini coba saya login dulu ke iya. Mohon yang masih menyalakan apa namanya? Tolong dimatikan biar tidak mengganggu yang lain. Nah, ini kontrolnya partisipan. Ya.
Oke. Ya. Nah, sebelum masuk ke tadi ya, ini layar ini kelihatan ya, Bu Zahra, kelihatan ya layar ini ya? Ya, ada Bu Lala, ada Bu Nur Samsiah, ada Bu Siti, ada Bu Yusnita, ya. Nah, berempat ini 1, 2, 3, 4, 5 tambah Bu Lala, ya. Berlima ini atau berempat ini beliau ini tidak bisa mendengarkan suara kita, ya. Bisa dilihat di sini mic-nya tidak kelihatan, ya. Di sini biasanya kan kalau yang mic-nya di mute itu ada gambar mic lalu ada garis miring. Nah, kalau Bu Lala, Bu Nur, Bu Siti, Bu Yusnita ini hanya bisa melihat gambar, namun tidak bisa mendengarkan suara kita. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di aplikasi berikutnya ini ya. Nah, ketika kita masuk ke sini ya, kita kan biasanya login langsung ya menggunakan WA. Ya, menggunakan WA. Aduh, jadi kelihatan ya. Ya, menggunakan WA. Mohon Bu Zahra tolong saya pengen tahu ID-nya, ID apa namanya? ID meetingnya ya. Kalau mau ibu-ibu mau join secara manual, ini saya kasih ya, itu tinggal klik atau pilih join ya. Join yang ada di sini, dipencet ya. Nanti meeting ID-nya Bu Zahra bisa disebutkan meeting ID-nya berapa Bu Zahra? Bu Zahra. Meeting ID-nya berapa nomornya? Meeting ID-nya Bu Zahra. Halo, Bu Zahra, apakah bisa mendengar saya? Sebenarnya meeting ID. Meeting ID-nya berapa? Meeting ID-nya berapa? 895. Coba diketik di chat ya. Ya, karena suaranya putus-putus juga. Kayak Mas Dayat, suaranya putus-putus juga. 419. Coba diketik di chat ya. Ya, sudah Bu Zahra? Sudah, oke. Chatnya mana ya? Bentar, chatnya mana? Bentar. Oke. Ya. Nah, jadi nanti akan saya tulis di sini ya. 895 41 90 352. Oke. Lalu nanti saya join. Ya. Nah, setelah join, nanti ditulis password secara manual. Passwordnya adalah PKK Warakas. Oke. Ya. Nah, nanti akan join di video. Oke. Nah, ketika ibu-ibu masuk, nah, kan ada seperti ini kan. Nah, ini ada tulisan call over internet di bagian mic ya, join audio ya. Ini ibu-ibu ketika masuk tolong diklik call over internet. Ini diklik sehingga audio kita bisa masuk. Ya, nanti ada gambar seperti ini. Nanti ketika ibu apa namanya?
login, jadi nanti bisa ketahuan. Misalkan gini. Di Windows Screen. Oke, ya. Ketika Ibu login tadi, nah, ini atas nama saya tadi JU Kelwarakas, ya. Di JU Kelwarakas, kelihatan nggak ya ini gambar ini? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ternyata. Di sini ya. Nah, di partisipan, nah, komen. di partisipan ini gambar mic saya ada, walaupun warnanya merah, karena memang saya mematikan mic saya. Nah, ketika Ibu lihat disorot di bawah, nah ini masih ada beberapa ibu-ibu yang belum nggak ada mic-nya. Nah, ketika nggak ada mic-nya ini, otomatis beliau tidak bisa mendengarkan apa yang kita obrolkan sekarang. Nah, bagaimana biar mereka bisa mendengarkan? Ya tadi di bagian unmute ini tolong tadi yang call over internet dipencet sehingga ada tulisan admin. Nah, seperti itu untuk apa namanya? Untuk menyalakan suara yang ada di Zoom. Itu wajib ibu-ibu karena memang apa? Karena kalau ibu-ibu tidak call over internet, otomatis suara yang dari Zoom tidak akan kedengaran. Nah, berikutnya mungkin ibu-ibu sudah paham ya, ketika akan menyalakan mic, tinggal pencet unmute yang ada di bawah. Pencet. Jadi suaranya double. Oke. Ketika saya matikan suaranya tidak kedengaran. Nah, ini yang menjadi permasalahan biasanya ibu-ibu lupa ya, suka dinyalakan. Nah, sekarang ada 3 ibu-ibu yang sedang menyalakan mic-nya. Otomatis ketika semuanya menyalakan mic, suaranya menjadi banyak yang berbenturan ya. Suara saya pun kadang mungkin tidak terdengar jelas oleh ibu-ibu yang lain. Makanya sebenarnya ketika ada presenter atau acara sedang berlangsung, tolong untuk mematikan mic yang ada, ya. Jadi posisi mic-nya adalah model mic ada garis unmute-nya di bawah kiri ya, kiri bawah. Nah ini ada Bu Novi masih nyala, saya matikan. Bu Nur Dayanti masih nyala. Bu Siti Fatimah masih nyala, sudah saya matikan. Bu Novi nyala lagi, saya matikan lagi. Oke, nah jadi harapan saya ini ibu-ibu khususnya ketika ada pelaksanaan seperti ini untuk jangan sekali-kali menyalakan mic. Karena apa? Nanti suaranya terdengar oleh ibu-ibu yang lain itu double ya. Mungkin kalau ibu sendiri di rumah tidak ada siapa-siapa tidak ada masalah. Namun ketika nanti ada suara anaknya yang nangis, suara burung, jadi akhirnya bentrok. Nah, akhirnya suara pemateri itu tidak terdengar jelas oleh ibu-ibu di tempat lain. Nah, itu yang pertama. Terus berikutnya di kiri ya, kiri bawah setelah gambar mic ada gambar ya, Bu Ariati, kenapa Bu Ariati tunjuk tangan? Ya, Bu Ratma masih ya. Oke. Tolong jangan sekali-kali di mic-nya dinyalakan ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, di bawah itu ada stop video. Ada nggak? Kelihatan nggak? Kok gambar ini ya? Gambar saya ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, oke. Nah, di stop video ini adalah untuk menyalakan dan mematikan video. Ya, ketika ibu mungkin ada keperluan atau ada siapa yang menghampiri, dia tidak terlihat oleh orang lain, bisa dimatikan terlebih dahulu. Caranya adalah begini, dimatikan. Oke. Nah, kalau dimatikan gini otomatis orang lain tidak bisa melihat, ya. Nah, posisinya ada
video lalu di garis merah ya. Tapi kalau pengen menyalakan tinggal dinyalakan seperti ini ya. Jadi kelihatan gambar orang lagi. Oke, itu yang berikutnya. Nah, selanjutnya di Zoom itu sebenarnya ada banyak menu Bu ya. Ada menu kita bisa sharing apa namanya. Nah, bentar, saya matikan dulu yang lain. Oke. Nah, kalau sekarang memang Ibu coba unmute pasti nggak bisa. Ya, silahkan dicoba kalau pengen unmute. Nah, ini untuk menghindari ibu-ibu salah pencet ya. Terus berikutnya di bawah ada yang namanya share ya. Di tengah bawah ada share. Nah, ini kalau diizinkan oleh host ya, itu kita bisa sharing apa namanya paparan, sharing audio dan lain sebagainya. Ya, misalkan gini ya, kita klik share di sini. Oh, karena ada yang share, jadi kita juga bisa share. Nanti intinya kita kalau melalui komputer, kita bisa sharing gambar yang ada di layar seperti ini. Oh, jadi nggak enak. Oke, berikutnya di sini ada partisipan. Ya. Ada partisipan, di sini ada 62 partisipan. Ya. Nah, ini adalah kita bisa mengetahui siapa-siapa saja yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Zoom saat ini. Di close di atas. Nah, berikutnya di bagian kanan bawah ada titik-titik tulisan more ya. Nah, apabila Ibu pengen apa namanya kirim pesan, ya itu tinggal klik more di bawah. Lalu di sini ada disconnect audio, ada chat, ada meeting setting ya. Yang pertama kita coba dulu chat ya. Oh ya, sebelum saya nyoba yang chat tadi, saya minta tolong dites semuanya untuk mematikan videonya. Coba silakan ibu-ibu semua. Dimatikan videonya semua. Coba. Saya pengen tahu apakah semua bisa mematikan video. Oke. Ayo coba dites matikan videonya. Ya, pencet di start bawah itu sampai gambarnya hilang. Ya. Ayo, silakan ibu-ibu tes semuanya. Videonya dimatikan dengan cara start ya, video yang di bawah itu dipencet sampai ke ada gambar video yang di garis coret. Nah. Oke, jadi yang tersisa memang kebanyakan adalah yang tidak terdengar suaranya ya, yang tadi belum join dial internet. Nah, sekarang silahkan ibu-ibu dibuka lagi kameranya. Oke, udah pinter-pinter semua, mantap. Ya, nah sekarang saya pengen tes ibu-ibu semua untuk menyalakan mic-nya semua. Kira-kira bisa apa enggak? Nah, nggak bisa ya? Iya, karena saya kunci, Bu. Mohon maaf. Jadi dikunci, jadi nggak bisa buka. Oke, nih sekarang saya coba untuk kuncinya saya buka. Silahkan dibuka semua mic-nya. Biar agak berisik. Apa sih? Bisa. Rame banget. Nah, sehat Pak, sehat. Oke. Ya. Oke, saya matikan semuanya lagi. Ya. Aduh, kalau dibuka semua kayak seperti itu, Bu. Jadi semuanya bunyi, akhirnya kita nggak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh materi. Makanya sekarang saya kunci lagi. Jadi hanya saya yang bisa
menyalakan mic-nya. Oke, lanjut sekarang apa tadi ya? Sampai mana tadi ya? Oh iya, chat. Oke, sekarang chat. Nah, chat itu ada di bagian kanan bawah. Ada more itu Bu ya. Di bawah ada more. Nah, pencet saja di situ. Nanti ada tulisan ada pilihan menu disconnect, chat, meeting. Nah, kita tinggal klik aja yang chat ya. Di sini ada 5 yang belum dibaca. Ya, tinggal klik saja sambil keluar. Nah, ya, keluar seperti ini. Nah, gambarnya warnanya bisa macam-macam karena warna saya memang saya model gelap, jadi terlihat gelap. Nah, di sini apabila Ibu pengen mengetik, itu tinggal tulis di kolom yang bawah ya. Your text can be seen by everyone. Nah, tinggal diklik situ, misalkan, halo ibu-ibu. Nah, habis itu kirim send yang ada di sebelah kanan. Link. Nah, ini untuk semuanya. Nah, kita juga sebenarnya bisa memberikan pesan hanya khusus untuk 1-2 orang, ya. Untuk khusus untuk 1 orang lagi. Ya, caranya adalah di 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 bagian bawah itu ada send to everyone, ya. Nanti kita klik everyone-nya. Oke. Nah, kan ada itu daftar namanya yang login saat ini. Misalkan saya japri atau japrinya ke yayang saya misalkan ya. Ini Happy Nilasari. Oke ya. Cecet yuk pulang gitu kan. Misalkan ya. Yuk pulang. Nah, ini yang tahu hanya istri saya. Sedangkan di chat ibu pasti nggak ada. Ya. Karena saya hanya memberikan pesan khusus untuk akun dari istri saya. Nah, ketika saya pengen akun yang lain, misalkan yang aktif tadi siapa ya? Bu Sri Suyati. Mana Sri Suyati ini habis Sri Suyati. Oke. Nah, misalkan saya nulis ya. Halo Ibu, apa kabar? Misalkan gini ya. Oke. Nah, ini yang tahu hanya Ibu Sri Wahyuti. Ya, di chat Ibu pasti nggak ada, kecuali di layar. Kalau di layar pasti ada. Tapi kalau di chat pasti nggak ada. Hanya Ibu Sri Wahyuti yang tahu chat saya. Nah, itu untuk chat ya. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengembangkan pengetahuannya ya. Dan nanti ketika kita japri ke siapa, nanti bisa dilihat dari situ. Nah, kalau mau mengembalikan tinggal diklik everyone yang ada di atas ya. Ada tulisan everyone. Nah, misalkan gini, sekarang kita selesai masalah chat. Nanti kalau ada pertanyaan nanti akan saya kasih waktu untuk tanya jawab. Nah, berikutnya kita ada menu yang namanya meeting setting ya, meeting setting. Oke. Nah, sebenarnya apabila HP Ibu memiliki RAM yang prosesor yang besar, Ibu bisa mengganti background. Cuman karena HP saya ini HP murah, jadi tidak bisa mengganti background. Yang hanya bisa mengganti background itu kalau nggak di laptop atau di HP yang punya prosesor yang bagus. Nah, ketika Ibu login, ketika mana ya sebentar. Nah, Zoom. Oke. Oke. Salah. Ya. Nah, mungkin sementara itu untuk oh ya, satu lagi ya.
Di sini ada di bawah ya Bu ya, Ibu-ibu ada gambar emoticon ya, ada raise hand, ada gambar tepuk tangan, ada gambar jempol, ada love, ada gambar ketawa tapi nangis, ada yang melongo, ada apa namanya pesta ya. Nah, ketika ibu-ibu kan tidak diperbolehkan ngomong nih, misalkan ini saya elo ya, misalkan nggak berhubungan ngomong. Ketika ada pertanyaan dari host ya, misalkan atau pembawa acara, bagi yang ingin bertanya, silahkan tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangannya menggunakan raise hand ya, tinggal dipencet saja raise hand-nya. Nah, nanti keluar gambar tangan ya, gambar tangan seperti ini ya. Nah, coba sekarang dites ibu-ibu, silakan tunjuk tangan masing-masing. Jangan di video ya, dipencet di situ ya. Ya, ayo coba siapa? Raise hand, silakan pencet raise hand di sini ya. Oke, udah canggih-canggih, udah pinter semua ibu-ibu kayaknya ini ya. Oke, raise hand ya, yang gambar tangan gini. Oke. Ya, tapi masih banyak juga yang belum. Oke, ya itu cara raise hand. Nah, bagaimana ketika raise hand kita nggak jadi nih, nggak jadi mau tunjuk tangan, tinggal diklik di bagian bawah lagi, namanya lower hand, ya, diturunin tangannya. Klik. Oke, jadi tangan saya hilang lagi. Oke, sekarang lower hand, ibu-ibu. Ya, tangannya diturunin lagi. Bu Wawa belum? Bu Salma sama Bu Heti? Lower hand. Jadi dipencet lagi yang tadi yang apa namanya raise hand, diturunin menjadi lower hand. Ya. Ya. Masih Bu Wawa, Bu Salmatia sama Bu Salmatia sama Bu Nati masih lower hand, masih raise hand. Coba diturunkan. Pakai raise pakai yang namanya lower hand, ya, lower hand. Di lower hand. Bu Salma, tinggal Bu Salma yang belum. Oke, oke, udah pintar semua. Oke, itu masalah lower dan raise hand. Jadi ketika ibu-ibu pengen apa namanya tanya, silahkan raise hand ke atas. Jadi admin atau host itu bisa mengetahui bahwa ada yang mau bertanya, ya. Silakan yang masih raise hand, tolong dibikin lower hand. Ya, kalau enggak nanti saya tanya nanti. Oke, itu yang berikutnya. Itu sudah, terus apa lagi ya? Kira-kira ya. Oke. Sekarang background. Oke, kalau background tadi yang saya sampaikan itu hanya bisa di HP yang memang memiliki prosesor yang tinggi atau menggunakan laptop atau komputer ya. Seperti ibu-ibu ketahui, ini saya share-nya saya stop dulu ya. Oke. Lalu nah, misalkan view saya ya. Ini kan gambar full ya. Ada belakangnya ada apa namanya? Ada gambar ruangan. Oke, ya. Nanti saya ubah menjadi oh, nggak bisa ya. Ini saya loginnya habis. Bentar. Oke. Ada Bang Guru.
Oh, kalau di sini nggak ada. Kebetulan saya nggak login. Jadi ketika ibu-ibu pengen ganti background, ibu-ibu harus login dulu di aplikasi Zoom. Jadi kalau saya tadi kan karena saya nggak login, jadi tidak bisa ganti background. Oke, nanti berikutnya mungkin akan saya kira-kira nggak ya nanti saya ganti ketika ini. Ya, itu masalah Zoom ya. Semoga ibu-ibu nanti bisa paham. Terus berikutnya kita belajar apa ya? Hujahara kira-kira ya. Kenapa? Bikin ID meeting. Nah, aduh. Nah, ada yang menyalakan mic. Ini ada ibu-ibu yang menyalakan mic sehingga suaranya jadi bentrok, ya. Nah, makanya ketika saya ngobrol, tolong mic-nya dimatikan. Ini ada Bu Agustina, Bu Hajah Sukarti, lupa tidak mematikan mic-nya. Ya. Oke, makanya kalau seperti ini memang kita harus mematikan mic kita, tapi bisa saya remote dari sini, ya. Oke, kalau enggak saya off semua, tidak bisa menyalakan mic. Oke. Ya, sekarang ibu-ibu tidak bisa menyalakan mic. Nah, berikutnya kita belajar apa tadi? Cara bikin ID Zoom, ya. Misalkan ini saya keluar dulu ya. Keluar dari meeting. Oke. Nah, syarat untuk bisa bikin ID meeting, ibu harus punya akun dulu, ya. Nah, caranya ibu daftar dulu, ya. Nah, misalkan ini, kita mulai dari awal, ya. Ibu harus punya aplikasi yang namanya Zoom Meeting, ya. Pasti di HP ibu sudah ada semua, ya. Tinggal di Play Store, cari aplikasi Zoom. Oke, enter. Zoom Meeting. Nah, kalau belum install, kita install atau kita pasang. Kalau sudah kita buka atau kita open ya, kita open di sini. Nah, munculnya seperti ini ya. Kalau di aplikasi bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Nah, Zoom ini kalau kita buka pasti seperti ini ya. Ada yang login, ada yang enggak. Nah, bagaimana kita mau daftar? Kita hanya cukup sign up ya, ada di bawah kiri ya, ada sign up, di bawah kanan ada sign in ya. Kalau belum daftar, sign up. Oke. Sign up atau bisa menggunakan sign in. Kok nggak ada gambarnya? Oke, nggak kelihatan. Oke, sign up. Nah, sign up misalkan saya tulis tanggalnya, tanggal lahir saya 19/2001. Oke, 2000 nggak bisa kayaknya. 1991 misalkan. Oke. Set. Nah. Ini kalau apabila ibu pengen pakai email sama password. Ada cara gampang lagi adalah sebelum di sini ibu pakai sign in aja. Ya, sign in ini diklik. Nah, nggak ada gambarnya di situ ya. Nah, setelah sign in, ini di bawah kanan ya, ada sign in di bawah kanan. Sign in, nanti tinggal ibu sign in with Google. Di dalamnya di layar nggak ada, nggak kelihatan ya. Tapi di sini ada. Nah ini sign in with Google. Oke. Nah, tinggal pilih ya. Ini kebetulan saya di HP saya ada 3 email ya.
Ibu nanti kalau di HP ada 1 atau cuma 2 tinggal pilih saja. Misalkan saya pilih Muhammad Irfan, ya. Saya klik di sini. Nanti tunggu prosesnya. Oke. Lalu ditanyakan lagi tanggal lahirnya. Misalkan saya ngasal aja. 1 tahunnya 2000. Oke. Lalu klik continue. Nah, habis itu selesai ini create account. Oke. Nah. Oke, ya. Di sini menunya lebih banyak daripada kalau kita tidak login, ya. Di sini kita bisa bikin meeting, bisa join meeting, bisa bikin schedule meeting seperti sekarang, ya. Misalkan gini, kita sekarang ya, ibu-ibu pengen ngobrol atau pengen bikin pertemuan dengan anggotanya di RW masing-masing. Nah, itu tinggal klik saja new meeting, ya. New meeting diklik di sini, ya. Use personal meetingnya kalau pengen tidak menghafalkan tinggal dinyalakan saja. Lalu tinggal start meeting. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya room sendiri, ya. Nanti Ibu kalau pengen share apa namanya linknya itu bisa lihat di mana ya, di Zoom, meeting setting mana ya? Ya, intinya itu nanti explore dulu. Kalau mau bikin itu harus pakai schedule, ya. Kalau mau bikin schedule, tinggal klik schedule. Udah nyala belum? Oh, belum. Oke, sebentar ya. Nah, kalau pengen bisa sharing seperti linknya, itu memang lebih enak pakai komputer daripada pakai laptop. Daripada pakai HP, ya. Nah, sekarang kalau pengen kita bikin schedule, tinggal klik saja schedule. Ya, di atas ini ada tulisan schedule. Oke. Ya. Nanti Ibu tulis agendanya apa? Misalkan arisan PKK RW 15 misalkan, ya. Nah, tinggal kita pilih waktunya kapan nih. Misalkan hari ini tanggal 16 kita mau ngadain besok, ya, berarti tanggal 17, ya. Klik set. Oke, jam berapa? Dari jam misalkan kita mainnya habis asar, berarti jam 4. Set. Nah, selesainya sampai jam berapa? Tuh 15 sejam aja. 16, 17, 00. Oke. Set. Oke. Nah, makanya ketika ibu-ibu ya, ini untuk ibu-ibu ketahui, ketika Ibu bikin akun secara gratis, memang ada batasan, ya. Batasan selama 40 menit. Kita hanya bisa melakukan Zoom, ya. Kalaupun kita ingin tidak dibatasi, itu memang kita harus bayar, ya. Jadi yang pertemuan yang basic itu kita memang dibatasi hanya 40 menit. Jadi kita cukup 40 menit ketika
nanti mau connect lagi ya dinyalakan lagi ya. Nanti seperti itu. Nah, terus di sini ada use personal meeting ID, kita nyalakan saja. Nanti tidak perlu menghafal ID-nya. Lalu di sini require meeting passcode ya. Passcode-nya misalkan tadi kita bikin arisan ya, arisan. Enable waiting room ya. Enable waiting room itu jadi ketika ibu nantinya ya host itu harus menyetujui ketika masuk atau tidak. Jadi ketika ada apa namanya ada pengguna yang atau rekan-rekan yang masuk ke meeting, apakah harus melalui persetujuan dari host atau tidak. Nah, kalau pengen tidak setuju jadi langsung masuk, itu tinggal dimatikan enable waiting room-nya. Ya, ini kita matikan. Ya, kalau mematikan itu garisnya apa bulutannya balik ke kiri. Kalau nyalakan adalah balik ke kanan. Ya, kita matikan saja. Lalu selesai. Ini nggak perlu diisi, di bawah nggak perlu. Kita lihat add advanced option. Ya, ini nggak perlu, join before nggak perlu, cukup itu aja. Add calendar nggak usah. Lalu kalau udah selesai kita klik done di atas kanan ya, done. Oke. Nah, ini cancel saja. Oke. Nah, nanti ketika schedule ini kita udah buat, nanti kita tinggal lihat di meeting ya, ada di bagian bawah Bu. Di bawah itu ada meet and chat, ada meeting, ada kontak, ada setting. Nah, kita lihat saja di meeting. Nah, sekarang sudah ada hari jadwalnya. Besok jam 4 kita akan arisan PKK. Nah, host jangan lupa ketika sebelum jam 4 tolong untuk menyalakan apa namanya? Hostnya ya dengan klik start ya. Nah, bagaimana kita bisa mengundang saudara kita atau tetangga kita? Nah, tinggal kita klik ya, yang itu ada tulisan setelah start ada send invitation, lalu ada edit. Nah, kita tinggal klik saja send invitation. Oke. Nah, mau di mana? Bisa kita kirim ke email, bisa ke SMS, atau kita copy to clipboard aja. Copy to clipboard. Oke. Jadi ketika saya buka WA, lalu happy, misalkan gini ya. Ini tinggal di copy paste saja di sini. Oke. Nah, saya kirim. Oke. Nah, tinggal nantinya tetangga, rekan-rekan kita tinggal ngeklik yang link yang ada di WA tersebut. Ya, begitu untuk bikin apa tadi namanya, bikin schedule Zoom meeting. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini tidak ada. Jadi begitu ibu-ibu untuk apabila ibu-ibu pengen membuat apa schedule Zoom meeting. Berikutnya sekarang apa ya? Belajar TikTok. Oh, jangan TikTok deh. Kalau TikTok ibu udah paham. Kita belajar apa ya kira-kira? Sebentar, saya nyalainnya. Ada yang ya coba yang pengen usul silahkan chat ya, silahkan chat apa usulannya biar kita juga bisa menjelaskan di sini. Nah, silahkan dites di chat. Chat mana chatnya ya? Chat. Oke. Tapi kayaknya nggak ada yang ngechat ini.
Nah, kira-kira apa ibu-ibu pengen belajar apa? Kalau enggak ini saya nyalakan saja. Unmute. Oke. Nah, itu baru Zoom ya. Nanti ke depan mungkin saya bisa belajar mengenai apa ya? Yang biasa sering dipakai kira-kira apa? Bu PKK. Bikin YouTube agak susah. Waalaikumsalam Bu Asmawati. Waalaikumsalam Bu Asmawati. Oke, kita bisa chat di kolom chat ya. Terus apa ya sekarang ya kira-kira ibu-ibu yang pengen ditanyakan? Ada yang bertanya silakan tunjuk tangan ya. Lower hand, raise hand, jangan lupa raise hand. Kalau mau tunjuk tangan, oke. Nah, itu ada Bu Siti Aryati. Saya silakan dibuka mic-nya. Pak, mau tanya, jadi setiap 40 menit kita perpanjang lagi, kita bikin lagi gitu, Pak. Ya. Oke, udah itu aja pertanyaannya. Ya, oke. Jadi ketika tadi yang schedule meeting memang untuk user basic memang dibatasi selama 40 menit. Memang kalau di YouTube, di internet itu ada trik-triknya sebenarnya cara bikinnya. Atau mau diajarin triknya aja sekalian. Ya, jadi Iya, Pak, triknya. oh triknya memang agak panjang nanti. Ya, nanti boleh kalau pengen diajarin nanti saya ajarin. Jadi memang kalau user secara apa namanya free atau gratis itu dibatasi 40 menit. Namun ketika kita pertama kali apa namanya? Bentar ya. Kalau kita pertama kali punya user, kita masih mendapatkan gratis ya. Jadi kalau kita Zoom pertama kali masih gratis ya. Jadi masih 40 menit, itu dapat diskon sehingga kita bisa melanjutkan lagi. Nah, ketika pertemuan berikutnya itu otomatis kita akan dilimit hanya 40 menit. Nah, kalau pengen tahu rahasianya bisa. Cuman agak panjang ini Bu Aryati ini. Boleh nih ibu-ibu yang lain nggak apa-apa. Kalau soalnya agak panjang nih ceritanya nanti ya. Kalau pengen tahu ini coba saya share ya. Oke, saya share. Oke, ya. Kalau ibu-ibu pengen apa ya punya user yang bisa panjang, ibu harus punya akun baru setiap bikin pertemuan ya atau bikin email baru ketika pertemuan. Ya, ini saya kasih contoh triknya. Misalkan kalau kita ini syaratnya harus menggunakan komputer ya atau laptop karena agak panjang apa namanya proses pendaftarannya ya. Kita buka dulu zoom.us ya. Zoom.us. Kita buka zoom.us. Nah, di sini ada sebelah kiri ada gambarnya seperti ini kelihatan ya. Gambarnya ya. Lalu kita kalau ini kita harus daftar dulu ya. Sign up ya, it's free. Itu tinggal klik saja. Ya, sebelah kanan. Kelihatan ya. Oke, kita buka sign up. Kita
tulis tanggal lahir kita, ini hanya konfirmasi saja. Maksudnya tanggal tahunnya harus nggak boleh, jadi anak-anak nggak boleh daftar ya. Jadi memang harus posisi tanggal tua, maksudnya orang tua lah atau dewasa ya. Misalkan kita bikin 80. Oke. Lalu kita klik continue. Kita klik continue. Oke. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Jadi ketika kita bikin apa namanya meeting baru, kita harus daftar dulu. Nah, tapi kan namanya email, Ibu pasti hanya punya satu ya. Hanya punya satu atau punya dua lah anggap aja. Nah, bagaimana ketika sudah selesai kita meeting yang pertama, email kita kan udah nggak ada lagi nih, karena kita hanya sekali pakai email itu. Nah, kita bikin dulu email baru ya, tapi yang gampang. Caranya seperti ini ya. Kita buka apa namanya? Tab baru, kita cari 1 menit email. Oke. 1 menit email. Oke. Nah, di Google kita cari. Nah, lalu kita klik email 10 menit. Nah, kita buka di sini. Nah, kita sudah dapat email di sini. Emailnya tapi cuma 10 menit. Nah, ini jangan lupa kita copy. Kopinya bagaimana? Dengan cara copy to clipboard. Oke. Kita buka dulu. Kita harus catat nih ya emailnya. Kita buka dulu Notepad. 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 Kita buka dulu Notepad, lalu kita catat email yang kita baru tahu tadi ya. Ya, KMR 3166. Mana tadi? KMR on agak berat. Nah, setelah ini email tadi kita copy lagi, kita masukkan ke Zoom, ya. Klik paste di sini. Oke, KMR 3160 Juhu. Ini jangan lupa dicatat. Nah, yang catat bukan ibu-ibu, tapi ini catatan saya aja pribadi. Oke, habis itu kita sign up. Sign up di sini. Kita coba. Oke. We've send an email to KMR 3160. Nah, kita balik lagi ke 10 email. Ya, di bagian bawah. Nah, di sini baru ada email baru. Jadi email ini hanya 10 menit ya. Jadi Ibu harus segera bikin akunnya ya. Jadi ini masih ada waktu 7 menit 40 untuk membuka email. Nah, di sini sudah ada email dari Zoom ya. Kita buka, kita klik di sini. Lalu kita lihat di bagian iklan kita tutup. Kalau ada iklan kita tutup. Nah, kita lihat di bagian bawah. Nah, kan? Welcome to Zoom. Selamat datang di Zoom. KMR 316600@juhu.com ya. Nah, untuk mengaktifasi akun Anda, tolong klik tombol di bawah ini untuk memverifikasi email Anda. Setelah diaktifasi, Anda dapat akses penuh ke dalam chat ya. Jadi tinggal klik activate akun yang ada di sini ya. Kita klik di sini. Lalu kembali lagi ke Zoom ya. Nah, nanti ada hai. Terus kita first name-nya misalkan Ibu Aryati. Ibu Aryati. Oke, begitu ini nggak usah dipilih.
tinggalkan saja. Passwordnya jangan lupa ya, dihafalkan ya. Misalkan kita bikin password PKK Warakas ya. Terus di sini juga PKK Warakas. Oke. Password itu harus minimal 8 karakter, harus ada hurufnya dan ada angkanya dan ada huruf besar ya dan huruf kecil. Jadi misalkan gini, jadi di note saya bikin ya ini kan emailnya ya. Ini email yang didaftarkan di Zoom. Passwordnya saya bikin PKK Warakas 123 misalkan gini ya. PKK Warakas 133. Lalu masuk ke sini. Saya masukkan passwordnya ini. Jangan lupa passwordnya jangan dilupakan. Kalau sudah kita klik continue di bawah. Oke. Kita tunggu hasilnya. Selesai. Habis itu tinggal skip this step. Nah. Oke. Nah, kita udah selesai nih, ya. Bikin satu akun. Gimana caranya kita mau memasukkan akun tersebut? Masih share ya? Ya. Nah. Kan tadi saya di sini pakai email mana tadi ya? Zoom. Oke, yang di HP saya pakai Muhammad Irfan kan ya. Ya, ini ada Muhammad Irfan ya. Nanti ini mau saya ubah menggunakan email yang baru ya, kmr3160@zuhu.com ya. Saya tinggal sign out yang ada di bawah. Ini. Jadi caranya adalah setting yang di bawah kanan ada tulisan setting. Lalu kita klik ini atas. Lalu kita turun ke bawah, ada sign out di bagian bawah. Ya, kita sign out dulu. Oke. Do you want to sign out? Yes. Pak Lurah gambarnya nggak keluar, Pak Lurah. Oh, gambarnya nggak keluar? Nggak ada. Oh iya, lupa belum saya share ya. Aduh, bentar. Susah Pak Lurah belajarnya. Iya. Maaf. Dicopot. Udah dari panjang nggak kelihatan gambarnya. Nah, ini kalau ini kelihatan ya? Ya. Ya. Yang tadi udah ya cara bikin password ya? Bikin email ya? Ya. Oke, sekarang bentar. Oke, sekarang kan ketika Zoom tadi, yang saya coba tes tadi kan kita pakai akunnya email Muhammad Irfan ya. irfanmuhammad340@gmail.com. Nah, bagaimana kita mau mengganti email tersebut? Kita tinggal klik setting yang di bagian bawah ya di aplikasi Zoom kita. Zoom di bawah kita pakai HP juga nggak apa-apa. Zoom setting. Lalu kita klik di atas ya, yang ini. Ya, Muhammad Irfan ini kita klik. Lalu kita lihat di bawah ada sign out. Ya, kita klik sign out. Terus do you want to sign out? Yes. Oke, sudah keluar. Nah, bagaimana kita mau masuk pakai email yang baru? Nah, kita tinggal sign in. Sign in ada di bawah ya. Kelihatan ya, sign in. Kita sign in di sini. Nah, masukkan email yang tadi baru didaftarkan, termasuk passwordnya ya. Emailnya adalah kmr31600@zuhu.com.
Passwordnya misalkan PKK Warakas 123. Sign in. Habis itu sign in. Oke. Nah, ini dengan email ini saya sudah bisa bikin room baru, bikin kamar baru, ya. Tapi hanya pertama, hanya sekali saja. Setelah itu yang kedua kali, ketiga kali, itu pasti akan kena limit lagi. Nah, kalau sudah sekali dipakai, ibu tinggal keluar lagi, ya. Ini udah dipakai, berarti ini sudah dibuang, ya. Karena email ini kalau ketika sudah sekali dipakai, berarti ibu udah nggak bisa pakai lagi untuk biar bisa lama. Jadi tinggal ibu sign out lagi. Oke. Nanti ibu bikin lagi email di sini, ya. Bikin email lagi di 10 menit mail, ya. Ini caranya bikin email lagi adalah tinggal klik di muat ulang. Dapatkan email baru, email yang lain, maaf. Mendapat email yang lain, tinggal klik saya sekali. Nanti email ini akan berubah lagi. Nah, ZRG 38764. Nah, ibu mau bikin sebanyak-banyaknya bisa di situ, ya. Yang penting ibu nanti daftar di sini lagi, ya kan? Daftar di Zoom lagi, pakai email yang baru. Memang agak sedikit panjang dan bikin ribet, ya. Nanti itu cara untuk biar batas 40 menitnya hilang. Tapi kalau memang ibu tidak bermasalah dengan batas itu, ya tinggal ketika kan kita udah tahu tadi ID-nya sama ID room-nya sama meeting-nya. Nah, nanti tinggal ketika sudah putus kita semuanya suruh masuk lagi ke room tadi. Itu Bu Aryati untuk cara biar kita lebih panjang dalam melakukan Zoom meeting. Mungkin yang lain. Mau tanya Pak. Iya. Mohon maaf Pak, mau tanya itu jumlah pesertanya dibatasin atau enggak? Oke. Kalau kita ngundang Zoom meeting itu. Oke, ya. Ini saya kasih tahu untuk pembatasan jumlah. Ini ada di sini, ya. Masih kelihatan ya layar saya, ya. Oke. Nah, untuk yang gratis, ya, yang tadi saya bilang, yang batasnya adalah 40 menit, itu hanya bisa partisipasinya adalah 100 orang. Ya. Kalau sekarang kan baru 40, 50, PKK masih nggak ada masalah, ya. Jadi kalau 100 sudah 100 orang udah nggak bisa masuk lagi, ya. Jadi hanya bisa untuk 100 orang, meetingnya hanya 40 menit dibatasi. Nanti kalau putus harus bisa connect lagi. Nah, itu yang untuk yang gratis. Kalau mau yang bayar, itu ada harganya $150 per tahun. Itu kita partisipasinya juga masih sama 100, cuman tidak ada batasan 40 menit, hilang. 40 menitnya sudah hilang, ya. Itu yang harganya, dan bisa untuk streaming di sosial media. Jadi bisa di-upload ke YouTube langsung. Ya, berikutnya untuk yang harganya $200 itu bisa sampai 300 partisipan, ya. Tapi karena kita skalanya adalah itu Bu Aryati ngapain pakai lari-lari? Jadi ya, kelihatan di sini Bu soalnya lari-lari itu. Ya, jadi ketika Tapi kompor, Pak. oh iya, itu kita harus pakai yang free saja karena gratis. Oke ya, ibu-ibu semuanya. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu yang lain, silakan. Yuk, yang lain yang mau bertanya silakan. Materinya gimana caranya, Pak? Ya. Kalau untuk memasukkan materinya gimana, Pak?
Nah, kalau memasukkan materi, kita memang harus share screen ya. Memang paling gampang kita adalah pakai komputer atau laptop. Nanti karena kalau layar laptop ini saya nggak bisa nunjukkan ya layarnya ya. Nanti di bawah ada yang namanya share screen. Share screen, Bu Nurkhalifah coba Bu Cio coba dilihat tuh di bawah ada share screen ya. Tinggal dipencet aja share screen-nya. Nah, nanti ada pilihan mau nge-share apa. Coba ibu-ibu share aja, apa aja lah, terserah. Bisa nggak Bu Cio? Nggak bisa? Nah, ini Bu Nurkhalifah sedang share. Nah, jadi layarnya di-share sama beliau ya. Nah, Ibu misalkan mau apa ya? Itu buka ngumumin paparan. Ya, Ibu nanti tinggal di situ tinggal lihatkan paparannya, diklik di paparannya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang ditutup lagi, Bu. Oke. Tutupnya di atas ya, di atas. Ya, di atas ada stop share. Oke, ya. Suaranya nggak kedengaran, Ibu. Kalau untuk lagu, itu Ibu share screen itu ada pojok kanan, ada share screen. Nanti di atas ada masuk dari atas iya, dari luar iya, depan. advance ya, ada advance. Nanti tinggal klik musik atau komputer sound only ya, seperti tadi waktu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Oke. Oke ya. Mungkin sementara itu dulu ya, nanti kalau situasi sudah pandemi Covid sudah berakhir, kita bisa tatap muka, jadi kita bisa lebih leluasa lagi untuk belajar mengenai segala hal mengenai masalah IT. Dan perlu saya sampaikan ya, khususnya ke ibu-ibu semua, bahwa memang program vaksinasi sekarang masih untuk tenaga kesehatan ya. Kemarin mungkin juga dari Badan POM sudah menyampaikan bahwa vaksinasi itu jangan menjadi hal yang ditakutkan ya, khususnya kepada ibu-ibu, seluruh kader, karena ibu-ibu itu paling garda terdepan ya dengan masyarakat, memang harus wajib dilindungi. Makanya kita ada program juga setelah nakes, nanti ada pelayan publik dan segala tokoh masyarakat. Salah satunya adalah PKK, Dasawisma, apa ya? PKK, Dasawisma Jumatik ya. Nanti yang akan menyusul untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi jangan takut ya ketika divaksinasi, karena vaksinasi itu halal, sudah dicantumkan oleh MUI, dan insya Allah tidak membahayakan ibu-ibu semua ya. Mana mungkin ketika program vaksinasi ada itu akan mengorbankan warga kita untuk dikorbankan, kan nggak mungkin. Nanti kalau nggak percaya, nanti saya giliran pertama sebelum ibu-ibu semua, insya Allah dari pelayan publik dulu, nanti setelah itu lanjut ke PKK, Dasawisma, Jumatik, dan lain sebagainya. Nah, itu harapan saya. Jadi ini untuk langkah ikhtiar kita, daripada kita tidak divaksin, mending kita ikhtiar untuk bisa menjauhkan kita dari COVID-19. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Insya Allah apa yang saya sampaikan semoga berguna untuk kegiatan kita nanti di lain waktu. Dan semoga ibu-ibu tetap diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan barokah, sehingga kita bisa selalu
melaksanakan melaksanakan kegiatan dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya kembalikan ke Bu Cio. Terima kasih kepada Bapak Lurah atas materinya. Bagus juga ya Bu, gimana nih? Pokoknya jarang-jarang Lurah menjadi ini nih, jadi apa? Jadi pemberi materi. Terima kasih ya untuk Bapak Lurah yang telah memberikan materi untuk sore hari, dari pagi hingga sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Karena di zaman milenium kata Ibu, kita harus pintar lebih dari anak-anak sekarang. Saya atas nama membawa acara, sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya Bu. Mohon kameranya dibuka, dinyalakan. Ariati mana nih? Yang ini enggak? Videonya dinyalakan. Pakai duitnya nggak nyalain. Udah ya, kita sudah foto bersama. Saya atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya kurang baik atau kurang benar, ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu. Semoga sehat selalu, salam sehat. Amin. Pak. Amin. Salam sehat Mas Dayat. Amin. Mas Dayat sehat, Mas Dayat. Dayat lah. Izin live ya Ibu-Ibu. Terima kasih. Iya, Bu. Jam 3. Oh, mic-nya beda. Iya, beda. Yang biasa sama yang KTP. Ini sama. Sama. Betul ya, namanya sama ya? Iya, Pak. Nama sama. Salah lagi.